buah arca ditemukan warga di Desa Kauman, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Arca tersebut ditemukan di sebuah pekarangan kosong dalam posisi tertimbun di dalam tanah. Dari permukaan, posisinya tertimbun sekitar 3 meter. Belum diketahui pasti arca siapa yang ditemukan warga ini. Apakah arca Dewa Siwa dan arca Ganesha? Warga tidak ada yang mengetahuinya. Namun sejak ditemukan, kondisi kedua arca ini sudah memprihatinkan dengan bagian kepalanya terpenggal dan hilang. Ukuran kedua arca ini tidak terlalu besar. Saat masih ada kepalanya, tinggi arca ini diperkirakan sekitar 50 hingga 60 cm. Namun jika tanpa kepala seperti ini, tingginya hanya sekitar 40 cm. Parjono, penemu arca, mengaku menemukan arca ini secara tidak sengaja. Saat itu, ia bermaksud membersihkan kebun kosong miliknya dengan menggali gundukan tanah yang ada supaya rata. Namun tanpa diduga, saat menggali pada kedalaman 3 meter, Parjono menemukan 2 buah arca dan 1 lembar batu pipih seperti ini. Parjono menjelaskan, sebelum ia beli, tanah kosong ini dikenal angker dan tidak ada yang berani membelinya. Secara turun-temurun, warga Desa Kauman meyakini area tanah milik Parjono adalah area kuno berupa sumur gede atau sumur yang sangat besar di masa lalu. Meski sumurnya sendiri hingga sekarang tak bisa terlihat, namun setelah diteliti oleh ahlinya, area di pekarangan milik Parjono ini adalah area tanah yang di dalamnya tersimpan kandungan air yang sangat besar. Hal tersebut terbukti setelah dilakukan pengeboran oleh pemerintah beberapa tahun lalu. Dari dalam tanah ini memancarkan air yang sangat besar, sehingga kemudian dibangun instalasi air oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Hingga kini, air dari sekitar tanah milik Parjono ini mampu memenuhi kebutuhan air bagi puluhan ribu warga di 8 desa di Kecamatan Kabuh. Sedangkan pengelolaannya ditangani oleh PDAM. Hingga kini, kepercayaan bahwa area tanah di pekarangan kosong milik Parjono adalah kawasan sumur gede atau sumur keramat di masa lalu masih melekat kuat di hati masyarakat. Sejak dulu, sebelum ada temuan arca dan hanya ada tanah kosong, warga secara turun-temurun sudah meyakini bahwa area ini adalah area keramat yang menjadi tempat ritual atau tempat ibadah di masa lalu. Sehingga tak heran, meski hanya berupa tanah kosong, namun setiap akan menggelar hajatan, warga selalu menggelar selamatan atau berdoa terlebih dahulu di tempat ini. Kini, setelah ditemukan 2 arca kuno, warga makin yakin dengan cerita dari para leluhurnya tersebut. Temuan 2 arca ini seolah membuktikan bahwa tempat ini dulunya memang merupakan kawasan penting. Bisa berupa tempat peribadatan atau tempat ritual tertentu. Terhadap 2 arca temuannya ini, Parjono mengaku sempat membawanya pulang untuk disimpan di rumah. Namun karena salah seorang adiknya menjadi sakit-sakitan hingga meninggal dunia, atas nasihat para sesepuh desa, Parjono kemudian mengembalikan lagi kedua arca ini ke kebun tempatnya ditemukan. Hingga kini, 2 arca yang diduga sebagai arca Dewa Siwa dan arca Ganesha ini masih ada di pekarangan kosong milik Parjono. Parjono berharap pemerintah segera mengamankan keduanya agar tidak hilang.
Parjono juga memastikan akan mempersilahkan dinas terkait jika ingin meneliti jejak struktur kuno yang diduga masih ada yang terpendam di pekarangan kosong miliknya. Sebab saat menemukan kedua arca ini, Parjono mengaku juga banyak menemukan pecahan gerabah kuno. Bagaimana ceritanya bisa menemukan arca ini? Gini Pak, ini dulu kan saya beli lahan ini karena orang-orang nggak mau beli, karena ceritanya konon dulu sejarah itu ada istilahnya sumur gaib gitu loh, sumur gaib. Jadi untuk pemandian orang-orang tingkep itu, dan akhir saya juga berminat membeli pun harganya agak miring. Akhirnya saya punya keinginan untuk membersihkan lahan ini, dan kebetulan di sini ada gundukan tanah yang saya mau ratakan. Terus ini menemukan barang-barang ini gitu. Apa saja Pak yang ditemukan saat itu Pak? Pertama hanya satu buah arca ini, terus ke sampingnya menemukan yang satu lagi, ada ketiganya baru batu-batu ini. Gundukan tanah itu setinggi berapa? Ya dulu ini Pak, setengah badan gini tinggiannya. Terus ini ditemukan pada kedalaman 3 meteran. 3 meter. Iya. Tidak ada struktur yang lain Pak? Nggak ada, dulu hanya bekas-bekas gendeng yang pecah di rata gundukan itu. Kalau yang katanya warga sumur gaib itu tidak ada bentuk nyatanya Pak sumurnya? Belum ketemu, cuman saat ini diperbarui hanya sumur ini, namanya sumur besar. PDAM. Ya, ini yang sebutannya sumur gede. Ya masih ada kepercayaan juga di sini. Berarti di sini memang ada sumber air yang besar. Ya ini memang ini di sini ini. Di sini sumur gede ini. Ya. Temuan ini sudah dilaporkan ke dinas terkait? Belum Bapak. Belum. Sampai saat ini juga belum pernah ada petugas yang belum. Sempat bawa pulang temuan ini Pak? Sempat, ya berapa bulan saya bawa pulang. Cuman dulu kan adik saya itu sakit sampai meninggal. Konon orang tua yang dulu menyarankan ini dikembalikan ke lahannya lagi. Dikaitkan ada barang gaib yang mengikuti adik saya. Ada hal aneh apa Pak saat menemukan benda ini Pak? Katanya ada bau. Ini kebetulan yang ini yang berwujud kayak Sri Kandi atau perempuan ini, di selakangnya ini ada berbau wangi. Itu selama mungkin saya bawa pulang itu kisaran 3 bulanan baru hilang. Baunya? Iya, setelah tertimbun itu, dari tertimbunnya itu. Terus rencana Bapak dengan adanya temuan benda ini seperti apa? Ya kalau bisa, kalau seperti ini, kalau memang itu barang-barang sejarah, artinya pihak dinas pun saya rela kalau memang ini mau digali atau mau diteliti kembali, mungkin ada temuan-temuan yang mau dicari gitu. Harapan saya seperti itu. Nggak apa-apa untuk pelestarian barang-barang sejarah dulu. Kalau memang mau survei atau mau digali, silahkan.